Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, uzikum wa nafsi iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin, hadirin jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini mari kita meningkatkan takwa kita, bukan malah menurun, dengan kita kerjakan perintah-perintahnya Allah dimanapun, dan kita tinggalkan larangan-larangannya Allah. Bersyukur kita alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini Allah masih beri nikmat-Nya kepada kita. Allah masih berikan kita kekuatan. Allah masih berikan kita kesehatan, walaupun sekarang masih banyak orang yang sakit batuk, pilek, demam, ataupun banyak juga yang sakit-sakit lainnya. Tapi alhamdulillah masih juga sehat, kemana-mana bisa, tidak terbaring di rumah sakit. Allah masih berikan kita iman, panggil hati kita, datang badan kita ke masjid, sholat Jumat kita nanti insya Allah jemaah. Allah masih berikan kita nikmat yang paling utama, itulah hidup ataupun ruh masih di badan kita. Tetangga-tetangga kita udah banyak yang innalillah. Pak Ali Nur innalillah, Pak Endang innalillah, Putra innalillah. Kita alhamdulillah masih hidup. Ini adalah nikmat yang paling utama, berharga dari nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat nyawa. Siapapun kita, kalau sudah tidak ada ruh di badannya, maka tidak akan berfungsi dan tidak akan lagi enak apapun. Namanya sudah meninggal, semuanya sudah dicabut nikmatnya. Itulah nikmat yang mestinya kita syukuri setiap waktu, nikmat roh kita masing-masing. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan ada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini, juga keluarga kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kaum muslimin hadirin sidang
jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus, surat yang ke-10 di dalam kitab suci di dalam Quran, ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di antara mereka, maksud ini mereka ini siapa? Baik orang yang hidup dulu atau orang yang hidup saat ini. Maksudnya mereka itu siapapun yang ada hidup di dunia ini. Kalau sekarang berarti kita ceritanya sekarang. Wa minhum, di antara mereka, man yu'minu bih, ada yang percaya dengan Allah. Wa minhum, di antara mereka pula, man la yu'minu bih, ada yang tidak percaya kepada Allah itu. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, tapi ketahuilah Tuhanmu a'lam, lebih mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Kerusakan apa? Pertama ya jelas kerusakan alam. Jadi pejabat malah korupsi, itu alam dirusak juga. Jadi ayah tidak tanggung jawab, merusak keluarga. KDRT. Jadi guru marah-marah kepada murid sampai muridnya kadang-kadang kayak ngebukin maling. Ini merusak nama sekolah. Dan Allah lebih mengetahui ini terhadap orang-orang yang merusak. Apalagi merusak dirinya dengan cara merusak akidah. Tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi percaya kepada yang gaib, malah percaya kepada dukun ataupun dunia-dunia yang menipu dia sendiri. Akhirnya ia kena bodoh kepada kami menyembah, tapi ia dukun nasta'in, kepada dukun juga kami minta tolong. Ini akidah yang merusak diri mereka masing-masing. Wa in kadzabuka faqul li, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah li amali. Kalau kayak gitu, bilang aja sama mereka yang kayak gitu. Li amali, bagiku amalku, amali. Walakum amalakum, ya bagimu, ya perbuatanmu lah. Amalakum, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, aku pun terlepas diri terhadap yang kamu lakukan. Sudah, kita lakukan pekerjaan masing-masing lah. Kami ke masjid kami tetap sedekah, kami tetap jujur, kami tetap kerja keras. Kalian terserahlah, malas-malas ataupun mau akidahnya berantakan ataupun keluarga berantakan, sekolah berantakan, negara berantakan, dan itu perbuatan kalian lah. Kami terlepas daripada itu semua. Begitu akhirnya. Jadi ini sebenarnya menyangkut masalah juga masalah sosial. Artinya saya bilang dalam masalah sosial ini kan ada masalah toleran ataupun masalah yang bersikap membiarkan, karena toleransi ini artinya juga sikap membiarkan, bisa juga artinya sikap lapang dada, murah hati, atau juga toleransi ini menghargai atau menghormati keyakinan dan kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Menyangkut ini udah akhir tahun, kita juga harus menghormati kepercayaan umat Nasrani yang mempercayai ada hari rayanya, yaitu hari raya Natal di tanggal 25, dan juga hari tahun barunya termasuk katanya itu ada
adalah hari raya besar mereka. Kita sebagai umat Islam, apalagi yang terbesar di negara ini, tidak boleh memaksakan mereka supaya tidak ikut hari raya mereka. Biarkan. Antum balighun, kalian bebas mau kalian lakukan apa. Wa ana balighun, dan saya itu bebas. Kalau saya hari raya tolong juga jangan diganggu gitu. Seperti perkataan almarhum Kiai Zainuddin MZ, jangan membangun masjid di tengah-tengah kampung orang Kristen. Misalnya di sini banyak orang Kristen, kalau bisa jangan bangun masjid. Atau malah kebalikan, jangan bangun gereja kalau di Pandau ini mayoritasnya adalah orang Islam. Itu namanya toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu di dalam Islam ada beberapa masukan atau pemikiran. Pertama, seperti Sayyidina Umar bin Khattab ini kan terkenal keras, bagak. Setiap kali bertarung ke bulan di Arab sana, dia menang terus. Sampai masuk Islam pun masih juga bagak. Sehingga dia berani pula menantang, siapa berani menghadang saya untuk hijrah ke Madinah. Kalau dia seorang ayah, besok anaknya jadi yatim. Kalau dia seorang anak, besok ayahnya kehilangan anaknya. Dia sendiri padahal berani. Tapi walaupun keras kayak gitu, Umar, dia punya pembantu ataupun budak yang namanya, atau seorang budak atau hamba saya dari Asbab, maksudnya dari daerah Asbab mungkin. Ini rupanya agama pembantu atau agama budaknya ini adalah agama Nasrani. Umar bilang, menawarkan kepada pembantunya itu atau budaknya itu, "Hai budakku, masuklah Islam." Lalu apa yang dilakukan budaknya? "Maaf Tuan, saya tidak bisa ikut masuk Islam." Lalu apa kata Umar? Tidak malah memaksa. Kalau kita misalnya kan, kalau udah kita preman paling bangga, kita punya kekuasaan, kaya pula, kau ini udah budak, nak mau pula masuk Islam. Kalau Umar tidak begitu. Apa kata Umar kepada budaknya itu? La ikraha fiddin. Dia memakai ayat setelah ayat kursi, surat Al-Baqarah. Tidak ada paksaan di dalam agama. Wahai Asbab, ini Asbab tadi, Asbab rupanya itulah panggilannya si budak itu. Jika Anda masuk Islam, sebetulnya kami dapat minta bantuan kamu dalam urusan-urusan Islam. Maksudnya kalau Asbab ini tadi masuk Islam, itu bisa dinaikkan derajatnya. Entah dia jadi ambil zakat atau dia jadi pengurus masjid, ini tidak. Tapi karena Asbab tadi menolak, ya tetap saja dia menjadi budaknya Umar. Yang kedua, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Menurut Abdullah Wasi'an, maksud ayat ini adalah, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 ini adalah orang Islam kita boleh bergaul dengan umat Islam atau umat Nasrani. Boleh juga bergaul dengan umat Hindu, boleh juga kita bergaul dengan umat Buddha. Asalkan itu cuma masalah dunia. Kita boleh berdagang, jual beli dengan orang itu. Kita juga boleh kerja di perusahaan mereka. Tapi kalau saya sarankan, kalau pimpinan perusahaannya adalah orang non-muslim, apalagi sekarang mau Natal, saya lihat di mall-mall sudah banyak alat-alat untuk Natal itu. Tolong juga karyawannya jangan dibuka jilbab yang Islamnya. Walaupun pimpinan perusahaan beragama non-muslim, tapi karyawannya kan banyak umat muslimah atau cewek-cewek yang Islam. Tolong jangan di hari raya Natal nanti
dibuka jilbab mereka dengan alasan ini adalah hari raya kami. Tetap saja akidah dunia begitu. Yang ketiga al-kafirun, ini jelas. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami atau bagiku adalah agamaku. Yang keempat surat Asy-Syura ayat 15 yang artinya bagi kami amal-amal kami, bagi kamu amal-amal kamu gitu. Ini berarti menunjukkan umat Islam dari dulu sampai sekarang itu memang betul-betul sangat menjunjung tinggi dan menghargai, menghormati sikap toleransi. Tinggal tolong kita jangan mudah terprovokasi atau tersulut emosi. Kadang-kadang banyak juga orang-orang pemain belakang yang ingin mengadu domba antara agama Islam dengan agama Muslim yang lainnya di negara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menegakkan yang benar dan menjatuhkan yang batil. Wa qul ya min absar wa antum tuflihun. Allah